Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ale Raihana Atkia dengan NIM 2414265. Baik, di sini saya akan menjawab kuis 1C. Yang pertama itu, jelaskan hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Baik, yang pertama ada hukum perdata. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antar individu atau antar pihak secara pribadi. Misalnya, soal perjanjian, jual beli, warisan, dan tanggung jawab antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tujuan dari hukum perdata ini ialah supaya hak dan kewajiban setiap orang bisa terlindungi dan berjalan adil. Yang kedua itu ada hukum dagang. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang khusus mengatur hal-hal di dunia usaha atau kegiatan bisnis, seperti jual beli barang dalam jumlah besar, persekutuan barang, suatu surat berharga, dan kegiatan perdagangan lainnya. Jadi bisa dibilang hukum dagang adalah cabang dari hukum perdata yang fokusnya di bidang ekonomi dan bisnis. Terus yang terakhir ada hukum pidana. Pasti hukum pidana itu? Hukum pidana ialah hukum yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang dilarang dan merugikan orang lain. Kalau seseorang melanggar hukum perdata atau dagang dengan cara yang merugikan dan mengandung unsur kejahatan seperti penipuan, penggelapan, atau pemalsuan, maka hukum pidana akan memberikan sanksi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jelaskan mengenai perusahaan badan tidak berbadan hukum. Baik, perusahaan tidak berbadan hukum ialah perusahaan yang belum memiliki pengakuan hukum resmi dari negara, sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan. Artinya, kalau perusahaan mengalami kerugian atau punya utang, pemilik harus bertanggung jawab penuh menggunakan hartanya sendiri. Tujuan dan fungsinya. Tujuannya itu untuk menjalankan kegiatan usaha secara sederhana tanpa prosedur hukum yang rumit, untuk memperoleh profit dari kegiatan ekonomi. Sebagian sarana kerjasama antara individu dalam bidang usaha tertentu. Fungsi dari hukum tidak berbadan hukum itu adalah sebagai wadah menjalankan kegiatan ekonomi masyarakat, mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah, dan yang terakhir itu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Apa aja sih jenis-jenis perusahaan yang tidak berbadan hukum itu? Baik, jenis-jenis perusahaan yang tidak berbadan hukum itu ada 3. Yang pertama ada perusahaan perseorangan atau yang biasa disebut PT. Yang kedua itu ada firma atau yang bisa lebih dikenal sering disebut FA. Dan yang terakhir itu ada persekutuan komanditer. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.